Apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja ya. Ketemu lagi sama aku, Kai, di podcast Hai Kai. Selamat datang buat kamu yang baru dengerin podcast ini. Semoga kamu suka ya. Dan terima kasih untuk kamu yang udah dengerin aku dari awal aku buat podcast. Makasih banget supportnya. Di podcast Hai Kai, aku mau ajak kalian untuk ngobrol bareng, sharing bareng, ketawa bareng, bahkan merenung dan galau bareng. Meskipun cuma lewat suara, aku harap kalian bisa ngerasa nyaman untuk kenal dan cerita bareng aku di sini. Karena hal-hal yang akan dibahas adalah tentang hal yang mungkin pernah kalian rasain atau posisi dan kejadian-kejadian yang kalian pernah alamin sendiri. Jadi, kalau kalian ada yang mau disampaikan, jangan ragu-ragu ya untuk tinggalin komen di bawah. Aku pasti baca dan sebisa mungkin akan respon komentar kalian. Gak pakai berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Semoga hari ini kalian lagi happy ya. Gak ada sedih-sedihnya di harinya hari ini. Apalagi sedih karena sesuatu yang sebenarnya sepele. Kayak bercandaan misalnya. Sama kayak tema podcast Hai Kai hari ini. Kita akan bahas tentang bercanda. Seru ya kayaknya kalau denger kata bercanda. Pasti yang langsung kebayang di pikiran kita tuh hal-hal yang lucu, lelucon yang bisa bikin kita terhibur dan ketawa. Tapi di sisi lain, ternyata bercanda gak seseru itu loh. Dan ternyata ada juga bahayanya. Masa sih ada bahayanya? Apa bahayanya bercanda? Yuk kita bahas. Jadi sebelumnya aku mau bilang dulu nih, hati-hati sama yang namanya bercanda. Dilihat dulu, pas nggak waktunya, tempatnya, momen dan targetnya juga harus dilihat gitu. Bukan apa-apa, tapi ini berpengaruh juga loh sama mental orang yang kita bercandain. Gak bicara soal baper ya, tapi ini emang ada pengaruhnya sama mental orang lain. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kita gak pernah tahu dan kita juga gak pernah bisa atur gimana reaksi orang untuk merespon bercandaan kita. Ada orang yang biasa aja nerimanya. Ada juga yang enggak. Padahal bercandaannya sama. Yang enggak biasa aja sih ya biasanya baper ya dan akan ngeresponnya tuh marah gitu. Tapi ada yang lebih bahaya dari itu. Karena ada beberapa orang yang justru akan diem, tapi dalam hatinya dia tuh jadi minder. Untuk yang bercandain mungkin gak ada ya pengaruhnya, atau mungkin dia juga gak akan sadar gitu. Tapi sebenarnya dia lagi ngelakuin kesalahan yang lumayan besar dari bercandaan kecilnya itu. Contohnya nih,
Misalnya ada orang yang ngelakuin sesuatu, kayak main musik atau nyanyi atau buat sebuah karya seni kayak lukisan atau DIY gitu. Nah, terus ada nih yang bercandain, ngeledek, suaranya gak bagus lah, nadanya salah lah, atau sebuah karyanya itu kayak dibilang alah cuman kayak gitu aja gitu. Terus kayak ya sebenarnya maksudnya itu tuh ngeledek yang bercanda gitu loh, nggak yang bener-bener serius kalau itu tuh jelek gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan akan ada di pikirannya orang yang dibercandain itu kalau memang itu tuh bener gitu, dan dia tuh sampai malu yang akhirnya bikin dia jadi minder gitu loh. Kayak timbul di dalam pikirannya yang, oh suara gue sejelek itu ya, oh nadanya semelenceng itu ya, gue nggak bisa baca nada ya, gue bener-bener buta nada ya gitu. Terus ada juga yang kayak, oh emang apa namanya, DIY yang gue buat sejelek itu ya gitu, kayak gitu. Dan mungkin buat beberapa orang ada yang berpikir kayak, oh berarti gue harus nih latihan lagi gitu, gue harus nih coba lagi biar lebih baik gitu. Tapi nggak sedikit orang yang justru minder gitu, dan akhirnya kayak dia nggak mau coba lagi, dia malu untuk coba lagi karena dia tuh takut kalau sekalinya nanti dia coba lagi dia akan dapet kalimat-kalimat seperti itu lagi gitu. Jadi mentalnya dia tuh nggak siap untuk dapet hal-hal yang sifatnya agak cenderung ke negatif gitu kan. Dan akhirnya dia nggak mau, benar-benar nggak mau coba gitu. Kasian kan ya, yang seharusnya dia bisa belajar malah jadi takut untuk coba lagi. Jadi coba deh mulai sekarang belajar lebih menghargai orang lain. Kalau emang ada yang kurang pas dari teman kalian, coba deh jangan dijadiin bahan bercandaan. Lebih baik disusun ulang kata-katanya untuk jadi kritik yang membangun. Bukan kritik sih ya, tapi masukan ya, masukan yang lebih membangun gitu. Jadi paham kan ya sekarang bahayanya gimana. Bercanda sebenarnya boleh kok, tapi lebih diperhatiin lagi momen sama sikonnya, pas nggak untuk dibercandain gitu. Atau lebih amannya coba deh cari bahan bercandaan yang jauh yang lebih jauh dari potensi untuk membuli gitu. Karena buat orang-orang yang tadi aku jelasin di awal, itu tuh bisa jadi bercandaan kalian tuh dianggap kayak bulian buat mereka gitu. Segini dulu ya yang aku bahas kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan buat kalian yang merasa ada di posisi terbuli sama bercandaan teman kalian, semoga mental kalian secepatnya membaik. Dan yakin di balik bercandaan itu ada sesuatu yang sebenarnya kalian punya untuk terus dilatih. Dan jangan sampai kalian kalah sama rasa minder kalian dan akhirnya menenggelamkan potensi-potensi yang sebenarnya ada dalam diri kalian. Coba untuk sampingin dulu mindernya. Coba untuk yakinin kalau kalian sebenarnya bisa, kalian punya potensi dan kalian bisa mengasah itu gitu.
tunjukin sama orang-orang yang sebelumnya ngeledek kalian, yang kalian rasa sebelumnya ngebully kalian, kalau kalian itu bisa. Semangat ya. Terima kasih udah dengerin podcast Haikai episode ini. Semoga kalian bisa kasih aku komentar positif atau maksudnya perubahan apa sih yang kalian rasain setelah dengerin ini gitu. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.